Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Sa'aduddin Nasik, SPDI MPD yang kami hormati, dan kepada teman-teman kelas G yang kami banggakan dan kami sayangi. Di sini saya mewakili kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Islam, Nasionalisme, dan Kebangsaan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok 7. Anggota yang pertama yaitu Putri Tiara Hindriana dengan NIM 202133285 sebagai pemateri keempat. Yang kedua yaitu Hajeng Laili Rohma dengan NIM 202133286 sebagai pemateri ketiga, dan yang ketiga yaitu Kuroti Ayun dengan NIM 202133287 sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir dengan saya sendiri Delvi Novelia Pratiwi dengan NIM 202133288 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama yaitu membahas tentang definisi nasionalisme dalam Islam. Yang kedua yaitu pandangan nasionalisme dalam Islam. Yang ketiga, hubungan antara Islam dan nasionalisme di Indonesia. Yang keempat, unsur-unsur kebangsaan nasionalisme dalam Islam. Yang kelima, hakikat paham nasionalisme dalam kebangsaan. Dan yang terakhir yaitu tujuan paham kebangsaan nasionalisme dalam Islam. Selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama, yaitu definisi nasionalisme dalam Islam. Apa sih yang dimaksud dengan definisi nasionalisme dalam Islam itu? Nasionalisme adalah paham ideologis yang mengajarkan kecintaan, kebanggaan, dan kepercayaan yang besar terhadap negara dan bangsa sendiri demi mempertahankan dan menegakkan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan dari bangsa dan negara yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, pandangan nasionalisme terhadap Islam. Apa saja pandangan nasionalisme terhadap Islam itu? Pandangan atau perspektif yang menyatakan komunitas orang yang tergabung dan terkait solidaritas bersama dalam wilayah politis tertentu yang memiliki otoritas politik yang otonom. Nasionalisme yang dibangun atas dasar etnis, bahasa, agama, wilayah, dan identitas lainnya yang menjadi kekhususan suatu bangsa, yang pada akhirnya lahirlah ide dan gagasan wawasan kebangsaan nasionalisme religius yang berbasis pada nilai-nilai agama. Nasionalisme ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, nasionalisme sekuler. Nasionalisme sekuler adalah proses peminggiran nilai-nilai dan budaya yang berbasis kepada agama yang selama ini dianggap sakral. Yang kedua yaitu nasionalisme religius. Nasionalisme ini memiliki karakteristik yang dianggap bertentangan dengan nasionalisme sekuler. Di antaranya, moralitas publik bagi institusi politik dan birokrasi, dan legitimasi agama bagi pemberlakuan sebuah hukum. Kaum nasionalisme religius sangat menghargai loyalitas kelompok di atas individual dan prestasi-prestasi pribadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Kuroti Ayun. Saya persilahkan. Maka, wawasan kebangsaan yang semestinya dipegang oleh seluruh masyarakat ialah bahwa Indonesia merupakan negara religius. Agama tidak semestinya tampil secara formal dalam mengurus persoalan negara, namun semestinya Islam diimplementasikan sebagai sebuah etika sosial yang berarti
berfungsi sebagai komplementer dalam kehidupan bernegara. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara Islam dan nasionalisme di Indonesia. Islam sebagai agama terakhir yang menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu tentunya memiliki kelebihan, yaitu mampu menjawab semua permasalahan umat dalam berbagai segi dan rentang waktu. Dalam konteks keindonesiaan, terdapat banyak paradigma yang menjelaskan konsep hubungan antara agama dan negara Indonesia. Hal ini setidaknya bisa disebutkan dalam 3 golongan dengan paradigma masing-masing, yaitu yang pertama, paradigma integral. Paradigma ini memiliki konsep tentang bersatunya agama dan negara. Yang kedua yaitu paradigma sekular atau idealis radikal. Paradigma ini menganggap bahwa antara agama dan negara merupakan sesuatu yang terpisah. Yang ketiga yaitu paradigma simbiotik atau akomodatif. Paradigma terakhir ini memiliki konsep bahwa antara agama dan negara memiliki hubungan timbal balik yang saling membutuhkan dan saling mendukung. 4. Unsur-unsur kebangsaan nasionalisme dalam Islam terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut. 1. Unsur pembebasan. 2. Unsur patriotisme. 3. Unsur humanisme. 4. Unsur pluralisme. 5. Unsur persatuan. 6. Unsur demokratisasi. 5. Hakikat paham nasionalisme dalam kebangsaan. Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesama manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Atas dasar pembenaran tersebut, selanjutnya mengkristal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang disebut dengan nasionalisme. Wujud paham kebangsaan atau nasionalisme dalam Islam. Islam mengakui perbedaan umat menurut afiliasi agama mereka. Mengaitkan Islam dengan kebangsaan dapat dijelaskan dalam 2 perspektif, yaitu 1. Perspektif pluralisme dalam persatuan. Islam dan nasionalisme mempunyai hubungan positif. Islam mempunyai pengalaman panjang dan bahkan pioner terbentuknya nasionalisme yang melahirkan negara bangsa. 2. Perspektif universalisme. Menurut Mansur, kebangsaan bertentangan dengan Islam sebagai agama universal. Islam tidak membatasi peruntukan bagi wilayah geografis dan etnis tertentu. Tujuan paham kebangsaan atau nasionalisme dalam Islam. Untuk melihat tujuan nasionalisme, maka perlu diperhatikan konsep-konsep yang mendasari paham kebangsaan tersebut. Konsep-konsep yang dimaksud diantaranya 1. Unsur kesatuan atau persatuan. 2. Asal keturunan. 3. Bahasa. 4. Adat istiadat. 5. Sejarah. 6. Cinta tanah air. Setelah melihat beberapa konsep di atas, kita dapat mengambil tujuan paham kebangsaan nasionalisme dalam Islam pada beberapa konsep sebagai berikut. 1. Unsur kesatuan atau persatuan. Tujuan nasionalisme ini adalah pembebasan dari penjajahan dan menciptakan masyarakat atau negara yang adil, di mana tidak ada lagi penindasan manusia oleh manusia. 2. Asal keturunan. Di dalam Al-Quran menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari satu keturunan dan bersuku-suku. Demikian juga rumpun dan ras manusia, agar mereka saling mengenal potensi masing-masing dan memaafkannya semaksimal mungkin. Ini mengisyaratkan bahwa Islam mendukung pengelompokan berdasarkan keturunan selama tidak menimbulkan perpecahan. 3. Bahasa. Pada hakikatnya, bahasa memang bukan digunakan sekedar untuk menyampaikan tujuan pembicaraan dan diucapkan oleh lidah. Bahasa merupakan jembatan penyalur perasaan dan pikiran. Keempat, adat istiadat. Para pakar hukum menetapkan bahwa adat kebiasaan dalam suatu kelompok masyarakat
Selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, maka dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum al-adat muhakimah. Kelima, sejarah. Tujuan sejarah adalah untuk mengambil pelajaran guna menetapkan langkah selanjutnya. Unsur kesejarahan sejalan dengan ajaran Islam selama kesejarahan itu diarahkan guna mencapai kebaikan dan kemaslahatan. Dan terakhir, cinta tanah air. Unsur cinta tanah air atau patriotisme merupakan pembuktian rasa kebangsaan. Sudah menjadi tabiat manusia mencintai negeri tempat ia dilahirkan. Bahkan kemanapun ia pergi, rasa ingin kembali ke tanah air senantiasa muncul. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tadi yaitu nasionalisme diartikan sebagai suatu kesadaran untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa karena adanya kebersamaan, kepentingan, rasa senasib, harapan, dan tujuan dalam merumuskan cita-cita masa depan bangsa. Untuk mewujudkan kesadaran tersebut dibutuhkan semangat patriot dan peri kemanusiaan yang tinggi, serta demokrasi dan kebangsaan berpikir sehingga akan mampu menumbuhkan semangat persatuan dalam masyarakat yang majemuk. Mencintai tanah air tidaklah dilarang agama. Yang dilarang adalah mengurus suatu negara atau mengajak orang lain untuk mengurusnya dengan asa kebangsaan tanpa mengambil aturan Islam. Semangat nasionalisme serta cinta tanah air dan menyatukannya dengan aturan Islam adalah sikap terpuji, sebagaimana Al-Quran Surat Al-Hujurat mengakui eksistensi bangsa-bangsa, akan tetapi menolak nasionalisme sempit yang mengarah kepada asyabiyah. Kebangsaan adalah suatu fitrah dan alamiah. Agama Islam sangat mendukung berbagai upaya untuk mensejahterakan dan kemaslahatan umat manusia. Islam pada awalnya memiliki citra dan cerita yang positif karena penyebarannya dengan jalan damai dan berperan dalam peningkatan peradaban manusia. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.